Selamat datang. Jika Anda atau orang yang Anda cintai kini memasuki usia emas, usia di atas 60 tahun, ini adalah saatnya untuk merayakan kebijaksanaan, pengalaman, dan kekuatan batin yang telah Anda kumpulkan selama ini. Namun, seiring bertambahnya angka, muncul tantangan baru terhadap tubuh. Banyak yang mengira bahwa penurunan kesehatan, rasa sakit, dan keterbatasan gerak adalah bagian tak terhindarkan dari penuaan. Itu adalah mitos yang harus kita patahkan. Penuaan yang sehat dan bermartabat bukanlah tentang menghindari penyakit sepenuhnya. Ini tentang memahami perubahan tubuh, beradaptasi dengan cerdas, dan menerapkan kebiasaan yang memberdayakan. Kuncinya bukan terletak pada pil ajaib atau prosedur mahal, tetapi pada 5 pilar sederhana namun fundamental yang akan kita bahas hari ini. Ini adalah 5 kunci utama untuk membuka potensi Anda agar tetap bugar, mandiri, dan menikmati hidup sepenuhnya setelah menginjak usia 60 tahun. Kunci utama 1. Kekuatan yang menyelamatkan nyawa. Pertahankan massa otot. Seringkali, ketika berbicara tentang kesehatan lansia, yang terlintas di pikiran adalah diet dan vitamin. Namun, kunci pertama yang paling kritis adalah sesuatu yang tidak terlihat jelas, mempertahankan massa otot dan kekuatan tulang. Fenomena yang disebut sarkopenia adalah masalah universal pada lansia. Ini adalah hilangnya massa otot yang terkait dengan usia. Setelah usia 30, kita bisa kehilangan sekitar 3-5 massa otot per dekade. Begitu memasuki usia 60-an, kehilangan ini bisa semakin cepat jika kita tidak aktif. Mengapa hilangnya otot ini menjadi sangat berbahaya? Pertama, otot adalah pembakar metabolisme utama. Lebih sedikit otot berarti metabolisme melambat, membuat berat badan mudah naik, dan lemak visceral, lemak berbahaya di sekitar organ, menumpuk, yang meningkatkan risiko diabetes dan penyakit jantung. Kedua, otot adalah penyangga utama tubuh. Kekuatan otot yang buruk adalah penyebab utama jatuh, dan jatuh adalah ancaman terbesar terhadap kemandirian lansia. Sekali jatuh dan patah tulang panggul, proses pemulihan bisa sangat panjang dan seringkali mengarah pada penurunan kesehatan yang permanen. Strategi latihan kekuatan yang tepat. Melakukan latihan beban bukan hanya untuk atlet muda. Untuk lansia, ini adalah terapi yang menyelamatkan nyawa. Prioritaskan latihan beban ringan. Anda tidak perlu mengangkat beban berat. Mulailah dengan beban tubuh sendiri, misalnya wall push-up, berdiri dari kursi, atau gunakan pita resistensi dan dumbbell ringan 1-3 kg. Fokuskan pada kelompok otot besar seperti kaki, squat mini, punggung, dan bahu. Latihan keseimbangan adalah keharusan. Keseimbangan adalah keterampilan yang memburuk paling cepat. Luangkan waktu setiap hari untuk latihan sederhana, seperti berdiri dengan satu kaki sambil berpegangan pada kursi, atau berjalan dengan tumit menyentuh jari kaki tandem walk. Konsistensi mengalahkan intensitas. Targetkan 2-3 sesi latihan kekuatan minimal 30 menit per minggu. Bahkan 10 menit latihan yang benar setiap hari jauh lebih baik daripada satu sesi berat yang hanya dilakukan sebulan sekali. B. Makanan super untuk otot. Otot tidak akan tumbuh tanpa bahan bakar yang tepat. Lansia membutuhkan lebih banyak protein per kilogram berat badan daripada orang dewasa muda untuk melawan sarkopenia. Tingkatkan protein. Pastikan setiap kali makan mengandung sumber protein yang baik. Telur, ikan, daging tanpa lemak, produk susu rendah lemak, yogurt, tahu, atau kacang-kacangan. Targetkan setidaknya 20-30 gram protein per makan utama. Vitamin D dan kalsium. Ini adalah pasangan yang tak terpisahkan untuk kesehatan tulang. Paparan sinar matahari yang cukup 15-20 menit di pagi hari dan asupan susu, keju, dan sayuran hijau akan menjaga kepadatan tulang Anda. Ingat, otot menempel pada tulang. Menjaga keduanya kuat adalah kuncinya. Kunci utama 2. Bahan bakar yang cerdas. Atur diet makro dan mikro. Diet pada usia senja adalah permainan yang berbeda. Metabolisme yang melambat dan penyerapan nutrisi yang menurun menuntut pendekatan yang lebih cerdas terhadap makanan. Ini bukan lagi tentang makan apa saja, ini tentang kepadatan nutrisi. Prioritas makronutrien. Protein sudah disebut, sangat penting. Ulangi poin dari kunci pertama. Ini sangat penting. Karbohidrat kompleks. Hindari karbohidrat olahan yang cepat menjadi gula. Pilih biji-bijian utuh, gandum, ubi, dan sayuran bertepung. Karbohidrat ini melepaskan energi secara perlahan,
membantu menjaga kadar gula darah stabil, yang sangat penting untuk mencegah diabetes tipe kedua. Lemak baik. Jangan takut lemak, otak kita membutuhkan lemak sehat. Konsumsi alpukat, minyak zaitun, biji-bijian, dan yang paling penting, asam lemak omega 3 ditemukan pada ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan sarden. Omega 3 adalah antiinflamasi alami yang menjaga kesehatan jantung dan fungsi kognitif. B. Fokus pada mikronutrien khusus lansia. Ada beberapa nutrisi mikro yang sering menjadi defisit pada lansia karena penyerapan yang buruk atau kurangnya variasi makanan. Vitamin B12. Lansia sering kesulitan menyerap B12 dari makanan karena penurunan asam lambung. B12 sangat penting untuk fungsi saraf dan pembentukan sel darah merah. Jika Anda vegetarian atau vegan, suplemen B12 sangat dianjurkan, dan konsultasikan dengan dokter untuk tes darah rutin. Magnesium, penting untuk kesehatan otot, tulang, dan kualitas tidur. Magnesium banyak terdapat pada sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Serat, penuaan sering memperlambat sistem pencernaan. Serat dari buah, sayur, dan biji-bijian menjaga keteraturan usus dan mencegah sembelit, yang merupakan masalah umum. C. Pentingnya hidrasi. Rasa haus seringkali berkurang seiring bertambahnya usia, sehingga risiko dehidrasi meningkat. Dehidrasi tidak hanya menyebabkan kelelahan, ia dapat menyebabkan kebingungan mental, pusing, dan meningkatkan risiko jatuh. Targetkan minum minimal 6 hingga 8 gelas cairan sehari, terutama air putih. Jangan tunggu sampai haus, minumlah secara teratur sepanjang hari. Kunci utama 3. Dokter terbaik adalah diri sendiri. Manajemen kesehatan preventif. Ketika Anda mencapai usia 60 tahun, manajemen kesehatan Anda harus berubah dari reaktif mengobati penyakit saat muncul menjadi proaktif dan preventif. Anda harus menjadi manajer utama tim kesehatan Anda sendiri. A. Jadwal pemeriksaan yang konsisten. Pemeriksaan rutin adalah pertahanan terbaik Anda, karena banyak penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan diabetes seringkali tidak menunjukkan gejala di tahap awal. Pemeriksaan jantung dan tekanan darah, lakukan secara teratur. Tes gula darah HbA1c, penting untuk mengelola atau mendeteksi risiko diabetes. Screening kanker, jangan lewatkan screening yang direkomendasikan usia, seperti kolonoskopi, mamogram, dan pemeriksaan prostat. Kesehatan mata dan pendengaran. Penurunan indera ini sangat memengaruhi kualitas hidup dan keamanan, misalnya saat mengemudi atau berjalan. Periksa mata untuk glaukoma dan katarak secara teratur. B. Manajemen pengobatan yang cerdas. Banyak lansia mengonsumsi banyak obat yang diresepkan oleh dokter yang berbeda polifarmasi. Ini sangat berisiko. Buat daftar terperinci, selalu bawa daftar lengkap semua obat, suplemen, dan dosisnya. Tinjauan obat medication review. Minta dokter atau apoteker Anda untuk meninjau semua obat Anda setidaknya setahun sekali. Tujuannya adalah mengidentifikasi interaksi yang berbahaya, menghilangkan obat yang tidak perlu, atau menyesuaikan dosis yang mungkin tidak cocok lagi. Waspada efek samping. Kenali efek samping. Rasa pusing, kelelahan, atau kebingungan baru bisa jadi akibat interaksi obat, bukan sekadar penuaan. Kunci utama 4. Melawan kabut otak. Menjaga kesehatan kognitif. Kesehatan kognitif, kemampuan untuk mengingat, belajar, memecahkan masalah, dan fokus adalah pilar kemandirian yang paling penting. Sama seperti otot, otak juga membutuhkan latihan. Penelitian menunjukkan bahwa otak lansia masih memiliki plastisitas, kemampuan untuk membentuk koneksi baru, dan kita bisa melatihnya. A. Jaga otak tetap sibuk dan menantang. Belajar keterampilan baru. Ini adalah latihan otak terbaik. Belajar bahasa baru, bermain alat musik, atau bahkan menguasai hobi rumit seperti menjahit atau melukis. Aktivitas ini memaksa otak untuk membangun jalur saraf baru. Permainan kognitif, melakukan teka-teki silang, sudoku, atau permainan strategi yang menantang dapat membantu menjaga ketajaman. Membaca dan berdiskusi. Terus membaca materi yang menantang dan berpartisipasi dalam diskusi yang merangsang pikiran, menjaga otak agar tetap aktif dan terhubung. B. Peran sosial dan emosional. Isolasi sosial adalah salah satu faktor risiko terbesar untuk penurunan kognitif dan demensia. Manusia adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan interaksi untuk menjaga kesehatan mental. Tetap terhubung.
Jaga kontak teratur dengan teman dan keluarga. Gunakan teknologi panggilan video jika jarak menjadi penghalang. Menjadi sukarelawan memberikan tujuan, struktur harian, dan koneksi sosial. Ini mengalihkan fokus dari masalah pribadi ke memberikan kontribusi yang terbukti meningkatkan mood dan kesehatan mental secara keseluruhan. Mengelola stres. Stres kronis melepaskan hormon kortisol yang merusak sel-sel otak. Teknik relaksasi, meditasi ringan, atau sekadar menikmati hobi adalah pertahanan penting melawan kerusakan kognitif akibat stres. Kunci utama 5. Tujuan adalah obat terbaik menemukan makna dan keterlibatan kunci kelima melampaui fisik dan mental. Ini adalah tentang spiritualitas dan makna hidup. Penelitian ekstensif di bidang gerontologi menunjukkan bahwa orang yang memiliki tujuan hidup yang kuat cenderung hidup lebih lama, lebih sehat, dan memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit kardiovaskular dan demensia. Pensiun seringkali menghilangkan struktur harian dan tujuan yang pernah kita miliki. Mengisi kekosongan ini dengan hal-hal yang benar-benar bermakna adalah obat terbaik bagi jiwa lansia. Ikigai lansia. Konsep Jepang tentang ikigai, alasan untuk bangun di pagi hari, sangat relevan. Temukan sesuatu yang membuat Anda merasa berguna dan bahagia. Menjadi mentor. Gunakan pengalaman hidup dan profesional Anda, ajarkan keterampilan Anda kepada generasi muda, baik secara formal maupun informal. Mengejar gairah yang tertunda. Apakah Anda selalu ingin melukis, menulis buku, atau bepergian? Sekarang adalah waktunya. Mengejar gairah memberikan fokus baru dan kegembiraan harian. Mengurus cucu atau hewan peliharaan, merawat makhluk hidup lain, baik itu cucu atau anjing, memberikan tanggung jawab yang menyenangkan, mengurangi kesepian, dan memotivasi Anda untuk tetap aktif. Kekuatan optimisme dan rasa syukur. Sikap memiliki dampak biologis. Orang yang cenderung optimis dan mempraktikkan rasa syukur secara teratur memiliki tingkat peradangan yang lebih rendah dan sistem kekebalan yang lebih kuat. Jurnal syukur. Luangkan waktu setiap malam untuk menulis 3 hal yang Anda syukuri hari itu. Latihan sederhana ini melatih otak Anda untuk fokus pada aspek positif kehidupan. Terima perubahan. Belajarlah untuk menerima bahwa tubuh berubah, tetapi esensi diri, kebijaksanaan, dan kemampuan Anda untuk mencintai dan berkontribusi tetap utuh. Penolakan terhadap penuaan hanya akan membawa frustrasi. Penerimaan membawa kedamaian dan memungkinkan adaptasi yang cerdas. Penuaan bukanlah hukuman. Itu adalah transisi. Kesehatan dan kebugaran setelah usia 60 tahun adalah hasil dari pilihan yang disengaja setiap hari. Ini adalah komitmen untuk mempertahankan otot dan tulang, memberi bahan bakar tubuh dengan nutrisi cerdas, mengelola kesehatan dengan pemeriksaan proaktif, menjaga otak tetap tajam melalui tantangan, memelihara jiwa dengan tujuan dan keterlibatan. Dengan mengaplikasikan kelima kunci ini, Anda tidak hanya memperpanjang umur Anda, tetapi yang lebih penting, Anda meningkatkan kualitas tahun-tahun yang Anda miliki. Anda memastikan bahwa usia emas Anda akan dipenuhi dengan kemandirian, energi, dan kegembiraan sejati.